Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vinta Aramita dengan NIDN 0124059202. Adapun jabatan akademik saya saat ini adalah sebagai asisten ahli. Dan saya merupakan salah satu dosen tetap yayasan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran, manajemen inovasi, dan bisnis internasional. Adapun tujuan dari video ini adalah sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS untuk perkuliahan semester 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua, menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, menjelaskan materi pembelajaran. Yang keempat, menjelaskan sistem pembelajaran. Yang kelima, menjelaskan metode pembelajaran, dan yang keenam, menjelaskan sistem penilaian. Kita mulai dengan mendeskripsikan mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah ini mempelajari secara rinci berkaitan dengan konsep kepuasan pelanggan dan analisis loyalitas pelanggan, analisis perilaku konsumen dan ekuitas merek, analisis kompetitif marketing, konsep pasar dan analisis segmentasi pasar, target pasar, analisis positioning, analisis strategi pemasaran, analisis strategi bisnis, serta strategi pemasaran mengikuti PLC atau Product Life Cycle. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pemasaran. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip pemasaran dan merancang kepuasan konsumen. Yang ketiga, mampu merumuskan masalah perencanaan strategis. Yang keempat, mampu merumuskan pengambilan keputusan untuk konsumen. Yang kelima, mampu menganalisis lingkungan pemasaran. Yang keenam, mampu menganalisis riset pemasaran dan sistem informasi pemasaran. Yang ketujuh, mampu menjelaskan berbagai analisis persaingan. Yang kedelapan, mampu memaparkan strategi penetapan pasar sasaran. Yang kesembilan, mampu memaparkan penentuan posisi pasar. Dan yang kesepuluh, mampu mengukur dan meramal permintaan pasar. Nah, adapun materi pembelajaran selama 1 semester adalah 16 kali pertemuan yang dilakukan secara tatap muka. Pertemuan tersebut sudah termasuk pertemuan pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS di pertemuan ke-8 dan pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS di pertemuan ke-16. Untuk pertemuan pertama akan disampaikan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian silabus, kontrak kuliah, dan materi pembelajaran terkait dengan pendahuluan, yaitu apa itu manajemen pemasaran dan hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya pada pertemuan kedua, adapun materi yang akan disampaikan yaitu konsep pemasaran, perkembangan orientasi pemasaran dari waktu ke waktu. Kemudian perbedaan antara diferensiasi penjualan dan pemasaran serta perubahan kebutuhan dan keinginan menjadi permintaan.
Selanjutnya pada pertemuan ketiga, materi yang akan dibahas yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu materi yang akan dibahas terkait dengan analisis loyalitas pelanggan. Selanjutnya pada pertemuan kelima, materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan analisa perilaku konsumen. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-6, materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan analisa ekuitas merek. Selanjutnya pada pertemuan ke-7, materi yang akan dibahas terkait dengan analisa kompetitif marketing. Nah, pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 dan ke-10, materi yang akan dibahas yaitu analisa segmentasi pasar. Pada pertemuan ke-11, materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan analisa target pasar. Dan selanjutnya, pada pertemuan ke-12 dan 13, materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan analisa positioning. Pada pertemuan ke-14 dan 15, materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan analisa strategi pemasaran. Nah, pada pertemuan ke-16 akan dilakukan pelaksanaan ujian akhir semester. Berikutnya, metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana untuk delivery saya menggunakan Teacher Centered Learning atau yang lebih dikenal dengan TCL, yaitu metode penyampaian yang berfokus kepada dosen. Dan selain itu, saya juga memfokuskan penyampaian materi yang berfokus pada mahasiswa seperti Student Centered Learning, small group discussion, contextual interaction, dan lain-lain. Adapun untuk pembelajaran ini, saya telah membuat buku ajar yang berjudul Manajemen Pemasaran sebagai pegangan pengajaran. Kemudian, pada proses perkuliahan, saya juga mereferensikan kepada mahasiswa berupa textbook karangan dari Philip Kotler dan beberapa buku teks lainnya. Kemudian selain itu, saya juga mereferensikan kepada mahasiswa untuk aktif mendownload e-book atau artikel khususnya mengenai manajemen pemasaran. Nah, adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu e-learning UMA dan blog dosen, di mana kedua aplikasi ini merupakan wadah untuk mengupload RPS, kontrak perkuliahan, dan mengupload materi perkuliahan. Untuk absensi perkuliahan, saya menggunakan aplikasi Amadi. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom untuk memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa serta pengumpulan tugas mahasiswa. Nah, kemudian untuk metode interaction, saya akan melakukan interaksi dua arah dalam pembelajaran ini. Mahasiswa bisa berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk berdiskusi dan bertanya. Dan jika mahasiswa tidak ada yang bertanya, maka saya akan memancing dengan bertanya kepada mahasiswa. Nah, selain saya berinteraksi di dalam kelas, di luar kelas saya juga memperbolehkan mahasiswa berinteraksi mengenai perkuliahan di luar jam perkuliahan, yakni dengan menggunakan WhatsApp group ya yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, assessment yang merupakan sistem penilaian dan evaluasi sesuai dengan yang telah dibuat oleh Lembaga Penjamin Mutu atau LPM. Sistem nilai yang diberikan dengan menggunakan bobot nilai partisipasi sebesar 10%, untuk tugas dan aktivitas sebesar 50%, untuk ujian tengah semester sebesar 15%, dan untuk ujian akhir semester sebesar 25%. Dengan catatan kehadiran mahasiswa minimal harus 75%.
Kemudian untuk penilaian mahasiswa ini ditentukan dari hasil belajar mahasiswa itu sendiri dengan menggunakan penilaian acuan norma atau yang disingkat dengan PAN, yaitu dengan kisaran rentang A sama dengan lebih besar dari 85. Nilai B plus kisaran antara 77,5 sampai 84,9. Nilai B kisaran antara 70 sampai 77,9. Nilai C plus kisaran antara 62,5 sampai 69,9. Nilai C dengan kisaran 55 sampai 62,9. Nilai D kisaran antara 45 sampai 54,9 dan nilai E kisaran antara nilai E itu lebih kecil dari 44,9. Nah, demikian video mengenai penjelasan metode pembelajaran saya. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas yang dilakukan secara tatap muka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Pada semester ini saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Vinta Aramita. Ya, pada semester ini kita akan mengadakan perkuliahan tatap muka selama 16 kali pertemuan ya. 2 diantaranya kita akan melaksanakan ujian ya. Di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester ya. Baik, adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan pendahuluan dan hubungannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Materi yang ketiga yaitu akan membahas terkait dengan pengertian manajemen pemasaran, kemudian konsep inti pemasaran dan macam-macam konsep pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya apa pengertian dari pemasaran, manajemen pemasaran, mungkin terlebih dahulu ada yang mengetahui apa pengertian pasar. Jadi pengertian pasar itu ada menurut paradigma lama dan paradigma baru. Ada yang tahu pengertian pasar? Ya. Pengertian pasar menurut paradigma lama, pasar didefinisikan sebagai tempat fisik di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli baik barang maupun jasa. Ya, jadi ada ciri-ciri utamanya dalam pasar paradigma lama. Yang pertama itu yaitu terkait dengan fisik dan terlokalisasi. Jadi kalau dari paradigma lama, pasar adalah lokasi fisik seperti pasar tradisional, toko atau pusat perbelanjaan di mana transaksi terjadi secara langsung. Ya. Ciri-ciri yang kedua apa? Yaitu transaksi langsung, di mana penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung. Jadi memungkinkan untuk adanya tawar-menawar dan negosiasi harga secara tatap muka. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu penentuan harga. Jadi harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah proses tawar-menawar. Kemudian yang keempat adanya distribusi tradisional, yaitu barang diperdagangkan melalui saluran distribusi tradisional seperti grosir dan pengecer. Nah, ini menurut paradigma lama. Sedangkan pengertian pasar menurut paradigma baru yaitu pasar
Yang pertama itu virtual dan global, ya. Jadi pasar tidak terbatas pada lokasi fisik. Transaksi bisa terjadi secara online melalui platform e-commerce, aplikasi mobile, dan situs web. Jadi bisa memungkinkan untuk interaksi secara global, ya. Ciri-ciri yang kedua yaitu interaksi tidak langsung, ya, di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik. Mereka dapat berinteraksi melalui platform digital, email, atau sistem komunikasi lainnya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu penentuan harganya dinamis, ya. Harga bisa lebih dinamis dan fleksibel. Nah, ini biasanya ditentukan atau bisa dipengaruhi oleh algoritma penawaran dan permintaan global serta ulasan konsumen. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu teknologi dan inovasi. Nah, penggunaan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis pasar yang canggih untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi penjualan. Kemudian yang terakhir, ya, aksesibilitas dan kenyamanan. Jadi ciri-ciri ini konsumen memiliki akses yang lebih luas dan kenyamanan berbelanja kapan saja, di mana saja. Seringkali dengan metode pembayaran yang beragam dan fleksibel, ya. Kemudian kita lanjut pengertian dari pemasaran, ya. Jadi ada beberapa pendapat para ahli, ya. Yang pertama menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran, ya. Kemudian menurut Philip Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang dibuat individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan, ya. Untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Kemudian ada lagi menurut Wisconsin, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Nah, jadi kesimpulannya, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, kemudian promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan dari perusahaan. Nah, selanjutnya pengertian dari manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran itu berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Di mana pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau yang biasa kita kenal dengan planning, organizing, executing, dan pengawasan atau controlling, ya. Biasa dikenal dengan istilah POA, ya. Jadi manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Di dalam konsep inti pemasaran ini tidak terlepas dari adanya kebutuhan, yang pertama, keinginan, permintaan, adanya produk, adanya nilai dan kepuasan,
pertukaran, transaksi, hubungan, dan pasar. Ya. Nah, ada yang tahu apa itu kebutuhan? Pengertian dari kebutuhan apa? Ya, sebelumnya kan udah ada ya di mata kuliah pengantar manajemen mungkin ya. Harusnya udah tahu ya. Pengertian dari kebutuhan yaitu hal mendasar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk tetap survive ya. Jadi merupakan bagian dasar yang memiliki sifat kodrat dari manusia. Contohnya itu apa? Manusia itu butuh makan, manusia itu butuh pakaian, manusia itu butuh minum, udara, cinta, ekspresi diri ya. Itu yang disebut dengan kebutuhan dasar. Jadi terdapat hierarki ya, hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini disebutkan yang pertama itu basic need, yaitu kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar tadi terkait dengan makan, minum, ya, pakaian dan lain-lain. Kemudian ada need, safety need, ya, kebutuhan akan keamanan. Jadi manusia itu butuh keamanan, kesejahteraan, kesehatan, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada social need, ya, atau kebutuhan akan sosial. Jadi manusia itu butuh hubungan dengan interaksi dengan manusia lain, ya, kebutuhan sosial. Kemudian kasih sayang itu juga masuk di kebutuhan sosial. Kemudian ada achievement need, ya, atau kebutuhan akan penghargaan, ya. Jadi manusia itu butuh untuk dihargai, ya, untuk diakui. Kemudian yang terakhir itu actualization, ya, yaitu aktualisasi diri. Itu di mana puncak manusia itu butuh pengakuan, ya, atau puncak untuk mengekspresikan dirinya. Keinginan yang didukung oleh daya beli. Ya. Manusia memiliki keinginan tak terbatas, tetapi sumber daya yang terbatas. Jadi manusia memilih produk atau jasa yang paling dapat memberi nilai dan kepuasan dari uang mereka. Nah, ini contohnya Brio berarti transportasi dasar, ya, harganya terjangkau. Sedangkan Alphard di sini berarti menawarkan kenyamanan, kemewahan dan status. Jadi kelasnya itu berbeda, ya. Kemudian untuk produk dan jasa, produk adalah segala yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan, ya. Mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Kemudian untuk jasa, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak yang secara esensial tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. Misalnya jasa perbankan, hotel, agen, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa lagi contoh pemasaran jasa? Misalnya menjual apa? Kalau usaha Gojek, usaha pangkas itu ya termasuk kesehatan dan dokter itu yang dijual jasanya, ya. Ya, selanjutnya ada nilai, kepuasan dan kualitas. Konsumen membuat pilihan pembelian berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa itu. Jadi ada istilah mind share, heart share, dan market share. Nah, apa itu mind share? Itu mengacu pada seberapa sering dan seberapa mudah sebuah merek atau produk muncul dalam pikiran konsumen saat mereka memikirkan kategori produk tertentu. Nah, misalnya nih,
kita berbicara tentang shampoo ya. Kira-kira apa yang terpikir dalam benak kalian kalau menyebutkan kata shampoo atau mineral apa? Air mineral yang biasa dijual, air mineral tuh biasa kalian bilangnya apa? Aqua ya. Jadi itu sudah termindset ya, sudah tertanam di benak konsumen. Kemudian heart share itu yaitu berkaitan dengan perasaan emosional dan loyalitas konsumen terhadap sebuah merek atau produk ya. Ini mencakup bagaimana konsumen merasa terhubung atau memiliki afeksi terhadap merek tersebut ya. Jadi sudah melekat gitu di benak konsumen itu. Jadi dia udah melewati perasaan emosional ya. Kemudian ada market share ya, yaitu menunjukkan kekuatan dominasi merek di pasar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap stabilitas dan popularitas produk tersebut. Ya, selanjutnya ada pertukaran, transaksi dan pasar. Ya, kemudian dalam pemasaran terdapat 6 konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi. Yang pertama itu ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial dan konsep pemasaran global. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Thomas. Perkenalkan, nama saya Thomas. Ini Bu, saya mau bertanya, kira-kira perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan itu apa ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Thomas. Bagus ya pertanyaannya. Ya, konsep penjualan dan konsep pemasaran itu berbeda ya. Konsep penjualan itu lebih berfokus pada bagaimana untuk menjual hasil produk yang sudah diproduksi ya. Jadi dalam konsep penjualan itu tidak memikirkan hubungan jangka panjang ya. Sedangkan di dalam konsep pemasaran itu yang dijual, produk yang akan dijual itu bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggannya. Jadi fokus penjualan pada konsep pemasaran ini yaitu bagaimana apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ya, apa yang diinginkan oleh pelanggan baru mereka ciptakan ya, dengan strategi riset pasar misalnya. Sebelum melakukan produksi mereka terlebih dahulu melakukan riset pasar, kemudian segmentasi pasar, kemudian pemosisian pasar ya. Jadi seperti itu. Ada lagi kira-kira? Ya, cukup ya. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.